Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Kalau kita masih ada di pagi hari ini bukan karena kita hebat, tapi sekali lagi itu semata-mata karena kemurahan dan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan buat kita semua. Kita mau menyembah Dia, kita mau memuji Tuhan di pagi hari ini. Kita agungkan Tuhan dari pujian kemenangan iman nomor 198. Kita semua sedang menuju ke Sion yang permai. Ke Sion, ke Sion. Saya jemput kita semua, kita berdiri, kita akan agungkan Tuhan lagi dari pujian sebelum kita masuk. Satu pujian penyembahan, sebab Kau besar, karena kuasa Allah yang maha besar itu menyertai memberkati kita semua. Kita agungkan Dia, kita menyanyi, kita memuji Dia.
Kuangkat suara pujian, kuagungkan nama-Mu, beri kemuliaan dan hormat. Kuangkat suara pujian, kuagungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Benar ya Tuhan, terpujilah nama-Mu, karena Engkau besar mengatasi segala-galanya. Engkau besar atas segala perbuatan-perbuatan-Mu. Engkau besar atas karya penciptaan-Mu. Engkau Allah yang telah menjadikan langit dan bumi. Engkau Allah yang telah menciptakan segala makhluk. Bahkan Engkau yang telah menciptakan kami seturut dan serupa dengan gambar-Mu. Terima kasih ya Bapa. Pimpin serta ibadah raya di sini dan di mana saja di seluruh dunia. Biarlah nama Tuhan dimuliakan, Injil terus diberitakan, banyak jiwa dikuatkan, dimenangkan untuk hidup memuliakan Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami tolak semua gangguan lain daripada si jahat yang mengganggu pikiran, konsentrasi, rampas berkat daripada kami terima hari ini. Roh Kudus beracara dari awal sampai kepada akhirnya. Segala pujian, hormat, syukur hanya bagi nama Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, Allah juru selamat kami yang hidup, Allah sumber segala pertolongan. Kami buka dan tabiskan ibadah raya ini. Haleluya, semua katakan amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu kekasih, kita tetap dalam keadaan berdiri. Kita akan bersama-sama membaca pembacaan nats Alkitab yang diangkat dari buku Kemenangan Iman yang Besar, halaman 286. Kita baca secara bergantian. Saya cetakan yang tipis, jemaat Tuhan cetakan yang tebal. Nanti dua bagian terakhir kita akan bersama-sama membacanya secara bersama-sama. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Amin. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang dinyatakan kepada kita. Kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua,
bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Puji Tuhan, dua bagian terakhir kita baca bersama-sama. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang ada di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Bersama-sama dengan orang percaya di segala zaman dan tempat, kita mengaku iman percaya kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Puji Tuhan. Tuhan begitu ajaib, begitu hebat. Kita telah mengalami segala kebaikan Tuhan. Kita mau memuji Tuhan, mengaminkan pembacaan firman Tuhan tadi dari 154. 154. Tuhan yang maha mulia, nyanyikanlah hatimu bergema. Puji Dia, Yesus yang sudah berkata, berilah hormat Raja yang terbesar. Yesus jaga atas anak-anaknya, siang malam kasih-Nya pun serta. Puji Yesus serta besarkan namanya. Puji Dia sampai selamanya. Puji Yesus Tuhan yang maha mulia, karena kita Dia disalibkan. Yesus Raja yang memberikan bahagia. Puji Dia, Yesus yang selamatkan. Nyanyikanlah pujian pada Yesus yang kasih-Nya pun tidak bataskan. Puji Yesus serta besarkan namanya. Puji Dia sampai selamanya. Ayat yang ketiga. Puji Yesus Tuhan yang maha mulia, ramailah surga dengan tak terprim. Juru selamat jangan masih selamanya. Yesus Tuhan, Raja Imam Nabi, Ia datang menang dengan dan kuasa. Termulia nama Tuhan Yesus. Puji Yesus serta besarkan namanya. Puji Dia sampai selamanya. Oh amin. Kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Hanya Tuhan saja, hanya Yesus saja
yang kita berikan pujian sampai selamanya, bukan sementara saja, tapi sampai selama-lamanya. Kita mau menyanyi lagi memuji Tuhan. Kemenangan iman nomor 66, kita agungkan Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih. Bumi dan langit akan lalu dengan segera akan berlalu, tapi kita telah menjadi milik Kristus. Kristus telah menjadi milik kita, itu untuk selama-lamanya. Bapak Ibu yang kekasih, saatnya kita menyiapkan bejana hati kita untuk taburan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita, menjadi jawaban dalam pergumulan kita, menjadi kekuatan pengharapan kita kepada Tuhan dalam perjalanan hidup kita ini. Kita akan menyanyi memuji Tuhan dari pujian Kemenangan Iman nomor 25, Kemenangan Iman nomor 25 ayat 1, 2, dan 3. Pada ayat yang ketiga, saya jemput jemaat Tuhan berdiri dan disilakan untuk hambanya yang akan melayani untuk mengambil tempat di depan. Memberi
Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur oleh karena anugerah dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami dapat berdiri hari ini di hadapan-Mu ya Tuhan. Hati kami telah siap ya Bapa, tapi biarlah Tuhan Engkau datang dan berbicara bagi kami semua, menasehati kami, menegur kami, dan biarlah dari firman Tuhan ini hati kami terus dikuatkan dan kami terus percaya dan lebih setia kepadamu ya Tuhan. Hamba yang berbicara di pagi hari ini sama seperti jemaat-Mu yang berdiri di hadapan-Mu ya Tuhan. Tapi mari ya Bapa, layakan kami di hadapan-Mu, sehingga kebenaran firman Tuhan yang kami dengar hari ini tidak berlalu begitu saja, tetapi menjadi kekuatan dalam hidup kami hari lepas hari, dan kami melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara dipersilakan duduk kembali. Mari kita membuka kebenaran firman Tuhan kita dari Kitab 2 Samuel pasal 15 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-12. Kitab 2 Samuel pasal 15 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-12 dengan perikop Absalom mengadakan persepakatan gelap. 3. Sesudah itu Absalom menyediakan baginya sebuah kereta serta kuda dan 50 orang yang berlari di depannya. Maka setiap pagi berdirilah Absalom di tepi jalan yang menuju pintu gerbang. Setiap orang yang mempunyai perkara dan yang mau masuk menghadap raja untuk diadili perkaranya, orang itu dipanggil Absalom dan ditanyai, "Dari kota manakah engkau?" Apabila ia menjawab, "Hambamu ini datang dari suku Israel anu," maka berkatalah Absalom kepadanya, "Lihat, perkaramu itu baik dan benar, tetapi dari pihak raja tidak ada seorang pun yang mau mendengarkan engkau." Lagi kata Absalom, "Sekiranya aku diangkat menjadi hakim di negeri ini, maka setiap orang yang mempunyai perkara atau pertikaian hukum boleh datang kepadaku, dan aku akan menyelesaikan perkaranya dengan adil. Apabila seseorang datang mendekat untuk sujud menyembah kepadanya, maka diulurkannyalah tangannya, dipegangnya orang itu dan diciumnya." Cara yang demikianlah diperbuat Absalom kepada semua orang Israel yang mau masuk menghadap untuk diadili perkaranya oleh raja. Dan demikianlah Absalom mencuri hati orang-orang Israel. Sesudah lewat 4 tahun, bertanyalah Absalom kepada raja, "Izinkanlah aku pergi, supaya di Hebron aku bayar nasarku yang telah kuikrarkan kepada Tuhan. Sebab hambamu ini ketika masih tinggal di Gezur di Aram telah bernasar demikian, jika Tuhan sungguh-sungguh memulangkan aku ke Yerusalem, maka aku akan beribadah kepada Tuhan." Lalu berkatalah raja kepadanya, "Pergilah dengan selamat." Maka berkemaslah Absalom dan pergi ke Hebron. Dalam pada itu Absalom telah mengirim utusan-utusan rahasia kepada segenap suku Israel dengan pesan, "Segera sesudah kamu mendengar bunyi sangkakala, berserulah, Absalom sudah menjadi raja di Hebron." Beserta Absalom turun pergi 200 orang dari Yerusalem. Orang-orang undangan yang turut pergi tanpa curiga dan tanpa mengetahui apapun tentang perkara itu. Ketika Absalom hendak mempersembahkan korban, disuruhnyalah datang Ahitofel, orang Gilo itu, penasihat Daud dari Gilo kotanya. Demikianlah persekepatan gelap itu menjadi kuat, dan makin banyaklah rakyat yang memihak Absalom. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara.
Pembacaan kita dari kitab 2 Samuel pasal 15 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-12. Di bawah satu tema perenungan, yaitu kebaikan yang berbahaya. Kebaikan yang berbahaya. Ya. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kenapa saya mengambil tema yaitu kebaikan yang berbahaya? Seperti yang kita tahu Bapak Ibu Saudara bahwa ada dua. Yang pertama, kebaikan yang tulus. Dan yang kedua, kebaikan yang berbahaya. Atau kata lain, kebaikan yang memiliki motif tersendiri. Lalu Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kebaikan itu perilaku yang ditandai dengan kemurahan hati, perhatian, memberikan bantuan dan kepedulian terhadap orang lain tanpa mengharapkan pujian dan imbalan sebagai balasan. Ya. Namun Bapak Ibu Saudara, ada kebaikan-kebaikan yang motifnya berbahaya atau memiliki motivasi-motivasi tersendiri. Pernah mengalaminya Bapak Ibu Saudara? Berbuat baik karena ada maunya, berbuat baik dengan harapan orang itu berbuat baik kepada saya, atau dengan kata lain timbal balik, atau berbuat baik agar dilihat orang dan mendapat pujian. Ya, kalau saya mau bilang contoh hari ini, ya minta maaf untuk Bapak Ibu Saudara dalam Jemaat Karmel atau simpatisan yang datang. Mungkin hari ini banyak sekali ya caleg-caleg. Ada motivasi-motivasi yang benar, dan saya juga tidak tahu ya Bapak Ibu Saudara, banyak sekali hari ini mereka berunding-unding datang dan memberikan bantuan-bantuan. Ya, saya minta maaf kalau di dalam jemaat ini mungkin ada ya. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, di dalam dunia yang penuh dengan dosa ini Bapak Ibu Saudara, kebaikan pun dapat menjadi alat kejahatan. Ya. Itulah yang dilakukan oleh Absalom untuk meraih simpatisan atau perhatian dari rakyat atau bangsa Israel. Kalau kita baca pembacaan firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara, ya saya bahas sedikit tentang Absalom. Absalom merupakan anak ketiga dari Daud, dari Raja Daud ya. Raja Daud memiliki banyak istri dan Absalom merupakan putra ketiga dari Daud. Lalu bagaimana sampai muncullah ayat atau pasal 15 ini Bapak Ibu Saudara? Ketika waktu itu Absalom dia pergi dan melarikan diri. Ya, kalau kita baca di pasal-pasal sebelumnya, ia pergi dan melarikan diri. Kenapa ia pergi dan melarikan diri Bapak Ibu Saudara? Karena ia kedapatan membunuh kakaknya yang pertama. Ya, ada sakit hati yang ia simpan. Kalau kita baca-baca pembacaan firman Tuhan ini, saya bahas sedikit Bapak Ibu Saudara tentang Absalom, di mana ia memiliki adik perempuannya namanya Tamar. Kemudian ia tidak setuju karena adik perempuannya dilecehkan oleh kakak pertamanya. Kemudian berita itu sampai kepada Daud, namun tidak dibuat oleh apa-apa. Lalu ia menyimpan sakit hati itu selama 2 tahun. Kemudian ia mengumpulkan anak-anak raja, termasuk kakaknya yang sulung namanya Amnon. Kalau Bapak Ibu Saudara baca namanya Amnon, kakaknya yang pertama, itu merupakan saudara tirinya. Lalu sakit hati itu ia simpan selama 2 tahun. Ia mengumpulkan semua anak-anak raja dengan niat untuk membunuh kakaknya yang pertama karena sakit hatinya yang ia simpan. Lalu Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi? Ia membunuh kakaknya yang pertama. Kemudian diketahui oleh bapaknya Raja Daud. Lalu Raja Daud menjadi marah. Kemudian Absalom lari dan pergi, dan ia tidak kembali. Kalau kita baca di pasal 14 Bapak Ibu Saudara, ada kerinduan dari seorang bapa kepada anaknya. Ya. Lalu Absalom kembali kepada ayahnya. Dan Raja Daud telah memaafkan Absalom
Namun Bapak Ibu Saudara, Absalom kembali dengan tujuan dan motivasi yang berbeda. Ya. Kalau kita baca ayat pasal 15 ini sangat bagus Bapak Ibu Saudara. Setelah Absalom kembali kepada ayahnya Bapak Ibu Saudara, Absalom mempunyai ambisi untuk menggantikan kedudukan ayahnya Daud. Nah, dia mempunyai keinginan untuk memperoleh atau mencapai sesuatu kedudukan yang dimiliki oleh bapaknya Daud. Dia bekerja keras bagaimana caranya untuk saya menggantikan saya punya posisi, saya punya bapak. Lalu Bapak Ibu Saudara, saya mau bilang ketika seseorang berkeinginan keras memperoleh sesuatu, maka ia dapat mempergunakan berbagai macam cara untuk mewujudkan keinginan itu, bahkan dengan cara-cara yang jahat. Itu terjadi hari ini dan sudah ada tercatat di dalam Alkitab. Lalu Bapak Ibu Saudara, ambisi yang dimiliki oleh Absalom untuk menggantikan bapaknya, kalau kita baca dari setiap pasal Bapak Ibu Saudara, ya, ada waktunya jika raja itu sudah tidak sanggup, mungkin digantikan oleh keturunan-keturunannya, tetapi keturunan-keturunan yang dipilih oleh Tuhan sendiri. Namun Absalom dengan sudah giat, dia sudah pikir saya harus menggantikan saya punya bapak. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Absalom tidak sabar menunggu waktunya untuk menggantikan ayahnya. Dengan segala cara dia berupaya untuk bagaimana caranya untuk saya menjatuhkan saya punya bapak sendiri. Nah, dia kembali tidak ada rasa bersalah, namun dia punya motivasi yang berbeda. Ya. Nah, ini bahaya ini Bapak Ibu Saudara. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara kalau kita baca di pasal 15? Absalom mengambil kesempatan dengan mencuri hati bangsa Israel. Ya. Dengan menjatuhkan ayah Daudnya di hadapan bangsa Israel. Ia berdiri, kalau kita baca tadi itu begini Bapak Ibu Saudara. Ia berdiri setiap pagi di depan gerbang istana Raja Daud. Lalu apa yang dia buat di situ Bapak Ibu Saudara? Ia mendengarkan setiap perkara mereka dan memihak kepada mereka. Artinya begini Bapak Ibu Saudara, setiap bangsa Israel atau orang-orang Israel mereka sering datang kepada Raja Daud untuk meminta bagaimana kita punya masalah begini. Kemudian Daud mengasih solusi, mungkin seperti begini, harus seperti begini. Nah, dia mengambil kesempatan ini Bapak Ibu Saudara. Ia berdiri setiap pagi di depan pintu gerbang istana Raja Daud. Lalu ketika orang-orang Israel atau bangsa Israel mereka keluar setelah bertemu Raja Daud, ia mulai menyapa mereka dan menanyakan tentang persoalan yang mereka hadapi. Lalu ketika Absalom tahu apa jawaban atau keputusan yang diberikan Raja Daud kepada mereka, dia mulai cari kesempatan. Oh ya, tidak, menurut saya begini, harus seperti begini. Yang kau bilang tuh betul, harus seperti begini. Padahal Bapak Ibu Saudara, Raja Daud sudah memutuskan bagi orang-orang Israel setiap ketemu dia harus begini. Tetapi kadangkala Bapak Ibu Saudara, orang-orang Israel mungkin tidak puas dengan apa yang disampaikan oleh Raja Daud. Ini kesempatan yang diambil oleh Absalom. Ketika orang-orang Israel keluar setelah bertemu dengan Raja Daud, ia menanyakan setiap perkara mereka, lalu ia memberikan solusi dan ia memihak terhadap mereka. Itu yang Raja Daud bilang tidak benar. Yang kau bilang itu benar, harus begini, itu boleh. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Ia melakukan bagian itu dan ia menciumi tangan mereka. Kalau tadi Bapak Ibu Saudara baca di situ ya, bilang Absalom bertemu dengan mereka, ia menyapa mereka dan ia menciumi setiap tangan-tangan mereka. Untuk apa Bapak Ibu Saudara? Mendapatkan hati dan perhatian mereka. Wah, ini bahaya ini. Anaknya sendiri menghancurkan bapaknya. Lalu Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ia menyambut mereka dengan sangat ramah,
dengan mungkin waktu itu ya muka senyum, gembira, padahal ia mempunyai motivasi-motivasi lain di balik kebaikannya itu. Lalu ia menyampaikan kampanye terselubungnya bahwa sekiranya ia diangkat menjadi hakim. Kalau kita baca tadi bilang, kalau sekiranya saya diangkat menjadi hakim, saya dapat menyelesaikan masalah-masalah kalian dengan adil. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Bukan hanya itu, tetapi dia menghasut bangsa Israel. Dia menghasut orang-orang Israel dengan berbicara bahwa wibawa ayahnya, dia menyebutkan bahwa pihak Raja Daud sendiri tidak peduli dengan perkara-perkara mereka. Aduh, ini bahaya. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Dia melakukan bagian ini selama 4 tahun lamanya. Ya, 4 tahun lamanya Bapak Ibu. Dia sudah menyusun strategi, dia sudah menyusun rencana tuh sebaik-baik mungkin untuk bagaimana dia mendapatkan hati bangsa Israel dan menjadi seorang raja untuk menggantikan ayahnya. Ya. Setelah 4 tahun lamanya Bapak Ibu Saudara, terungkaplah Absalom bahwa ia sebenarnya ingin menggantikan ayahnya Raja Daud. Kalau Bapak Ibu Saudara baca di ayat 10 ya. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Aduh, bangsa Israel percaya kepada Absalom. Ya. Selama 4 tahun dia menyusun strategi sebaik-baik mungkin dan ia berhasil mendapatkan hati bangsa Israel dan mereka percaya kepadanya dan berbalik daripada Raja Daud. Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca bagian pasal 15 ini, di situ bilang begini, ia pergi ke Hebron, ya. Ia berkata kepada dia punya bapak bahwa saya akan pergi ke Hebron untuk dia punya nasar kepada Tuhan. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Itu tidak benar. Ya. Kenapa dia harus pergi ke Hebron Bapak Ibu Saudara? Waktu saya cari-cari tahu tentang mengapa dia harus pergi ke Hebron, dia memulai pemberontakannya mulai dari kota Hebron. Karena Bapak Ibu Saudara, kota Hebron sendiri waktu itu sempat mereka bilang kepada Raja Daud bahwa Raja Daud, tolong kota kami diangkat sebagai ibu kota. Tapi apa yang terjadi? Raja Daud tidak mengiyakan bagian itu. Lalu penduduk-penduduk kota Hebron, mereka mempunyai sakit hati tersendiri kepada Raja Daud. Diambillah kesempatan oleh Absalom bagian itu dan ia pergi ke Hebron dan memulai pemberontakannya. Dari situ ia menghasut semua orang-orang di kota Hebron untuk mendukung dia menghancurkan bapaknya. Bukan hanya orang-orang Israel Bapak Ibu Saudara, tapi ia juga menghasut penduduk-penduduk lain. Lalu Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, untuk melancarkan niatnya, ya. Waktu bapaknya tahu bahwa Absalom memiliki motivasi tersendiri untuk menghancurkan dirinya. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Daud tidak membayangkan sedikit pun bahwa Absalom anaknya yang dikasihinya dapat menghancurkan kedudukannya. Ya. Lalu apa yang terjadi kalau Bapak Ibu Saudara baca nanti? Daud pergi dan melarikan diri. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mengapa kita berbuat baik kepada seseorang? Apa karena kita memiliki agenda tersembunyi atau kita mencari keuntungan tersendiri dari kebaikan-kebaikan kita? Hari ini mari kita renungkan kebaikan-kebaikan setiap yang kita lakukan setiap hari kepada orang lain. Apakah karena kebaikan dari ketulusan hati kita atau karena kita mempunyai motivasi-motivasi tersendiri? Ya. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dari kitab Matius pasal 5 ayat 16 bilang begini, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakanmu Bapamu yang di sorga. Maksudnya apa Bapak Ibu Saudara? Dia ingin kita berperilaku yang baik dengan tulus agar kebaikan kita menuntun orang lain memuliakan Bapa di sorga. Terang kita bercahaya bagi orang lain. Ya, ketika kita berbuat kebaikan, berbuatlah dengan setulus hati. Ya, bukan karena motivasi-motivasi yang lain. Jangan karena ada motivasi-motivasi yang lainnya Bapak Ibu Saudara, tetapi biarlah kebaikan dan ketulusan hati kita mendatangkan berkat untuk kita dan
untuk orang lain dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Dan apa yang saya mau bilang untuk kita hari ini Bapak Ibu Saudara, bahwa mari kita lakukan kebaikan bukan untuk mendapat pujian. Kita melakukan kebaikan bukan untuk mencari keuntungan diri sendiri. Kita melakukan kebaikan bukan untuk kita harus ada timbal balik nih. Dia berbuat baik dulu untuk saya, baru saya berbuat balik untuk dia. Tidak Bapak Ibu Saudara, tetapi mari kita menebarkan kebaikan-kebaikan yang kita miliki Bapak Ibu Saudara. Saya yakin dan percaya ya, seburuk-buruknya orang itu Bapak Ibu Saudara, ada kebaikan di setiap hati kecilnya. Saya mau bilang Bapak Ibu Saudara, mari kita menebarkan kebaikan karena kita telah menerima dan merasakan setiap kebaikan-kebaikan Allah di dalam kehidupan kita. Hari ini kita ada Bapak Ibu Saudara karena kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita merespon dengan menebarkan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita bagi orang-orang di sekeliling kita. Tidak Bapak Ibu, saya mau bilang bahwa tidak harus dari orang-orang di luar, tetapi mari dari dalam keluarga kita. Kita melakukan setiap kebaikan-kebaikan kita dengan merespon kebaikan Allah di setiap kehidupan kita. Hendaklah kebaikan hati kita Bapak Ibu Saudara diketahui oleh semua orang, dan kiranya kebaikan yang kita lakukan itu tulus adanya. Bukan karena motivasi-motivasi tertentu, tetapi saya percaya Bapak Ibu Saudara, Tuhan baik di dalam hidup kita dan kita merespon bagian itu dengan baik di dalam sesama kehidupan kita. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Kita berdoa. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Setiap yang Tuhan lakukan dan kerjakan dalam hidup kami baik adanya. Kadangkala kami tidak mengerti dengan rencana-rencana Tuhan dalam hidup kami. Tetapi hari ini kami terus percaya bahwa Tuhan melakukan setiap perkara-perkara dalam hidup kami. Karena Tuhan baik adanya. Situasi, keadaan, kondisi boleh buruk sekalipun ya Tuhan. Tetapi kami terus melihat Tuhan baik dalam hidup kami. Bersyukur untuk firman Tuhan bagi kami pada pagi menjelang siang hari ini. Tuhan mengajarkan kami tentang kebenaran firman Tuhan lewat Raja Daud dan anaknya Absalom. Di mana Tuhan mengajarkan buat kami hari ini di dalam hidup dan kehidupan kami. Kami merespon setiap kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Dan kami mau menebarkan setiap kebaikan-kebaikan dalam diri kami dan hati kami ini bagi orang lain. Merasakan setiap kasih dan anugerah Tuhan. Dan biarlah Tuhan kebaikan-kebaikan yang kami tebarkan dapat memuliakan nama Tuhan. Dan kami melakukannya setulus dari hati kami. Bukan karena motivasi-motivasi tertentu ya Tuhan. Jika dalam kehidupan kami ini Bapa, banyak kesalahan-kesalahan pelanggaran yang kami lakukan dalam setiap kebaikan-kebaikan kami. Kami mohon Tuhan, biarlah hidup kami ke depan lebih baik lagi. Dan kami dapat merespon setiap kebaikan Tuhan. Kami menebarkan kebaikan yang kami miliki bagi orang lain. Dan kami diberkati. Dan hidup kami menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Biarlah firman Tuhan ini menegur kami, menasihati kami, dan membimbing kami untuk semakin baik. Dan biarlah firman Tuhan bukan hanya kami dengar, tetapi kami melakukannya. Dalam hidup kami menjadi kekuatan, menjadi teguran, menjadi nasihat bagi kami ya Tuhan. Pimpin kami Tuhan, berikan Roh Kudus bagi kami untuk terus Roh Kudus meneruskan bagian firman Tuhan ini, menerangkan bagi kami. Dan kami lebih mengerti setiap rencana Tuhan dalam hidup kami. Hamba yang menyampaikan firman Tuhan ini terbatas, tetapi biarlah Tuhan Engkau yang memiliki firman Tuhan ini terus menyampaikannya bagi kami ya Bapa. Ampuni semua salah dosa kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Amin. Tuhan memberkati kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang kekasih, biarlah hati kita dipenuhi dengan terang ilahi, dengan kuasa Roh-Nya yang kudus. Biarlah itu akan menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih, kita akan memberi bagi Tuhan dalam pelayanan kolektif pagi hari ini. Kita mau memuji Tuhan dari 140,
Kemenangan nomor 140 ayat 1, 2, 3, dan 4. Bagi petugas pelayanan kolekte disilakan. Kita memuji Tuhan dari 140. Dengar seru gemar, Yesus beri tebusan, itu sungguh dan benar. Yesus beri tebusan, pergi ke segenap negeri. Tuhanku telah berpesan, kabar baik cepat ku beri. Yesus beri tebusan, laut baik diarungi. Yesus beri tebusan, gunung bukit naiki. Yesus beri tebusan, pergi ke segenap negeri. Tuhanku telah berpesan, kabar baik cepat ku beri. Yesus beri tebusan. Sorak haleluya, Yesus beri tebusan. Ajak sobat terimalah, Yesus beri tebusan. Pergi ke segenap negeri. Tuhanku telah berpesan, kabar baik cepat ku beri. Yesus beri tebusan. Saat hai Tuhan, Yesus beri tebusan. Orang yang selamatkan, Yesus beri tebusan. Pergi ke segenap negeri. Tuhanku telah berpesan, kabar baik cepat ku beri. Yesus beri tebusan. Kita akan memuji Tuhan, mengakhiri ibadah di siang hari ini. Doa berkat dan doa penutup akan disampaikan oleh Gembala Sidang, Bapak Pendeta Hendrik Lerik, STH. Kita memuji Tuhan dari kemenangan iman nomor 280, Bintang Pengharapan. Bapak Ibu yang kekasih, kita sedang menanti pengharapan kita kepada Tuhan bahwa Dia akan kembali. Dia berjanji bahwa Dia akan kembali untuk membawa kita kembali ke tempat di mana Dia ada. Kita agungkan Tuhan dari Kemenangan nomor 280 ayat 1, 2, dan 3. Pada ayat yang ketiga, sejemput jemaat Tuhan berdiri, dan doa penutup, doa berkat disampaikan oleh Gembala Sidang, Bapak Pendeta Hendrik Lerik, STH. Bintang pengharapan, Tuhan akan datanglah, perjanjiannya indah, nubuatan yang teguh.
Benar ya Tuhan, Engkau akan datang kembali. Tidak seorang pun tahu jamnya. Tetapi berbahagialah semua kami yang berjaga-jaga menantikan kedatangan-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk kehadiran-Mu, penyertaan-Mu di dalam ibadah Minggu Raya kami hari ini. Kami telah berbakti kepada Tuhan, memuji dan menyembah Engkau, menaikkan segala doa kami, mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan memberi apa yang ada pada kami untuk menyokong karya dan pekerjaan-Mu. Berkati kami semua ya Tuhan yang sudah hadir. Biarlah sebentar kami akan pulang kembali ke tempat masing-masing. 1 minggu di depan kami tidak tahu apa yang terjadi. Tetapi biarlah kami pulang dengan sukacita, pulang dengan berkat pujian, kesaksian doa dan terlebih kebenaran firman-Mu. Pakai semua itu jadi berkat yang besar, meneguhkan hati kami, iman dan pengharapan kami di dalam Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang telah melayani, urapi dan pakai terus pelayanan yang selanjutnya. Kami tutup ibadah Minggu Raya siang hari ini, dan mohon berkat-Mu turun menaungi kami sekalian. Bapak Ibu, arahkan hatimu, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Surga dan bumi. Surga dan bumi, pujilah Allahmu, sumber kurnia. Seluruh makhluk puji terus, sembah Anak Roh Kudus. Amin. 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 Amin.